Wanita adalah pelindung bagi anak-anaknya. Wanita adalah perhiasan yang terindah. Tapi di Brazil, wanita yang satu ini, saya pikir dia berasal dari neraka jahanam dan lahir ke dunia dalam bentuk malaikat dan bidadari. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini saya akan bahas kisah seorang yang multi talent, intelijen, juga cantik. Dia juga seorang politikus, orang yang sangat religius, tetapi di balik semua itu dia adalah iblis jahanam. Bagaimana kisah selengkapnya? Setelah yang berikut ini. Flor Delis adalah seorang penyanyi, pendeta, dan mantan anggota wakil deputi federal di Rio de Janeiro. Dia bergabung dalam Partai Movimento Democrático Brasileiro atau yang sering disebut MDB antara tahun 2004 dan 2018, tetapi telah menjadi anggota Partido Social Democrático atau PSD sejak tahun 2018. Flor Delis dia memiliki 55 anak, 51 diantaranya adalah anak adopsi. Betapa mulianya wanita ini mengangkat anak-anak di mana banyak orang tua yang tidak mampu membiayai anak mereka, bahkan banyak orang tua yang tidak mau atas kehadirannya, dan Flor Delis mengambil mereka untuk tinggal bersamanya. Tetapi kalian akan shock jika tahu apa yang sebenarnya di balik hati Flor Delis. Pada Agustus tahun 2020, Flor Delis menghadapi dakwaan atas pembunuhan. Flor Delis lahir pada 5 Februari tahun 1961 di Rio de Janeiro di Favela do Jacarezinho. Dia anak dari Cormazina Mato dos Santos dan Francisco dos Santos. Dia dibesarkan di lingkungan pinggiran kota Rio de Janeiro. Pada usianya yang ke-14 tahun, ia kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya akibat tewas dalam kecelakaan mobil. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dia mulai bekerja pada usianya 15 tahun sebagai pegawai di toko roti. Setiap akhir pekan setelah ia bekerja, ia selalu menemani ibunya pergi ke kebaktian di sebuah gereja evangelis di mana ia berpartisipasi menyanyi dalam panduan suara. Selama masa remajanya, ia terlibat dalam kegiatan sosial dan mulai membantu anak-anak dan remaja yang terlibat dalam kejahatan, perdagangan ilegal, penggunaan narkoba, serta prostitusi atau yang mengalami pelecehan di rumah. Tempat tinggalnya yang sederhana dan kecil itu, ia putuskan untuk digunakan sebagai penampungan anak-anak, dan di sana ia menampung lebih dari 100 anak dan dia jaga dan asuh sebagai anak adopsi. Ia juga membuka pusat penitipan anak. Dia lulus sebagai guru melalui kursus pelatihan guru biasa pada tahun 1979. Dan dari sana dia meninggalkan pekerjaannya di toko roti untuk mulai mengajar di sekolah anak usia dini. Pada tahun 1994, Flor Delis saat itu mengadopsi 37 anak sekaligus, 14 diantaranya adalah bayi. Di awal perjalanan amalnya, dia mendapat kritikan dari politisi, orang-orang yang berpengaruh, dan bahkan polisi yang menganggap dirinya sebagai penculik anak-anak. Karena terdapat banyak informasi bahwa Flor Delis mengambil anak-anak tanpa dokumen yang disahkan, bahkan tidak sedikit orang tua anak-anak tersebut mengatakan Flor Delis mengambil paksa anak mereka. Setelah dikritik sebagai penculik, dia berhasil membuktikan di pengadilan bahwa dia membantu anak-anak dan remaja
keluar dari dunia narkoba dan prostitusi. Karya amalnya tersebut mendapat perhatian dari media Brazil dan kemudian menjadi film pada tahun 2009. Film tersebut berjudul Flordelis, Basta uma Palavras para Mudar. Tidak satupun dari artis-artis yang memerankan dalam film ini memungut biaya. Dan semua hasil dari film tersebut digunakan untuk membuat dan mendukung pusat rehabilitasi anak-anak pecandu narkoba dan remaja prostitusi yang didirikan oleh Flordelis. Setelah film dirilis, Flordelis mulai mendekati label Rio de Janeiro MK Music. Sampai saat itu dia telah merilis album independen dan satu didistribusikan oleh AP Sentar Musik, label dari Banto Kino Altar saat itu. Selama 9 tahun berikutnya, Flordelis telah merilis beberapa album lagu yang sangat populer dari beberapa produksi musik, hingga mendapatkan rekor platinum pada tahun 2012. Karir terakhirnya adalah Live Session EP yang dirilis pada Mei 2019. Tetapi pada tanggal 28 Agustus tahun 2020, menyusul tuduhan sebagai dalang kematian suaminya, kemudian MK Musik mengumumkan pemutusan kontrak mereka dengan penyanyi tersebut. Flordelis memiliki pacar pertamanya pada usia 19 tahun. Pada saat itu dia pindah dari gereja evangelis dan akhirnya hamil dengannya. Tetapi hubungan itu tidak berlanjut dan Flordelis dibiarkan begitu saja. Dia memutuskan untuk membesarkan putrinya yang diberi nama Simon dos Santos Rodrigues. Kemudian Flordelis memiliki hubungan lain tetapi tidak ada yang berhasil. Sampai pada tahun 1993, ia sudah bekerja sebagai misionaris. Dia bertemu dengan anak remaja yang bernama Anderson do Carmo. Pada saat itu Anderson berusia 14 tahun dan Flordelis mengadopsinya dan tinggal bersamanya, di mana dia tinggal bersama 4 anak lainnya. Menurut polisi, anak-anak itu diadopsi secara ilegal. Pada saat itu Anderson mulai berkencan dengan Simon dos Santos Rodrigues, putri kandung Flordelis. Setelah beberapa saat, Anderson dan Flordelis jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan bersama dengan Simon anaknya. Cinta segitiga dalam satu atap. Tetapi entah bagaimana, Flordelis yang saat itu berusia 38 tahun akhirnya menikahi Anderson yang berusia 21 tahun pada 1994. Dalam pernikahan itu, Flordelis dan Anderson memiliki 3 anak kandung. Dan Anderson mengadopsi Simon, anak tirinya, sebagai putrinya. Flordelis mendapat perhatian dari media Brazil karena telah mengadopsi 55 anak, hanya 4 diantaranya adalah anak kandungnya. Bersama anak-anak mereka, pasangan ini secara resmi mendirikan Evangelical Community Ministerio Flordelis pada tahun 1999 di lingkungan Rocha, di zona utara Rio de Janeiro. Pada dini hari, tanggal 16 Juni tahun 2019, suami Flordelis, Anderson do Carmo, ditembak mati di Niterói, wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Menurut polisi militer, pendeta berusia 42 tahun itu dieksekusi sekitar pukul 4 pagi dengan serbuan peluru lebih dari 30 yang menembus badannya setelah tiba dengan mobil di kediamannya. Menurut PM Souza, Anderson langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak selamat karena luka-lukanya. Salah satu anak kandung Flordelis yang bernama Lucas, yang berusia 18 tahun, mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut. Dan juga salah satu saudara angkatnya, anak adopsi Flordelis yang bernama Flavio berusia 38 tahun, juga terlibat atas pembunuhan Anderson. Pada hari yang sama,
Polisi sipil bersama MPRJ menangkap 9 orang yang terkait dengan pembunuhan itu dan melakukan penggeledahan dan penyitaan di alamat Anderson. Pada Agustus tahun 2020, jaksa mengumumkan dakwaan terhadap Flordelis dan beberapa anaknya dengan tuduhan bahwa mereka telah mengatur pembunuhan Anderson. Salah satu anak yang diadopsi oleh Flordelis dan suaminya secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah salah satu algojo dan dia mengatakan bahwa dalang kejahatan itu adalah Flavio yang berumur 30 tahun, anak angkat Anderson. Flavio mengaku menembak ayah angkatnya sebanyak 6 kali dan saudaranya yang bernama Lucas membantunya dengan membeli sebuah pistol. Keduanya ditangkap seketika. Motif pembunuhan dan keadaan lain dari kejahatan tersebut masih diselidiki oleh kantor polisi Niterio dan São Gonçalo. Namun menurut Sheriff, kejahatan tersebut adalah motivasi keuangan. Insiden itu menimbulkan penyelidikan polisi yang sangat panjang, yang melibatkan istrinya Anderson dan beberapa anaknya. Pada tahun 2020, dia dikecam oleh Kementerian Republik atas kematian suaminya. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2021, dia dimakzulkan karena memaksa saksi dan menyembunyikan bukti selama penyelidikan. Flordelis menyatakan bahwa itu adalah perampokan di pintu rumahnya. Namun tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan perbedaan pernyataan yang diberikan oleh Flordelis dan anak-anaknya. Menurut penyelidik, dia mencoba membunuh Anderson setidaknya 6 kali dengan cara meracuninya, tetapi masih bisa diselamatkan. Selain meracuninya, Flordelis juga membayar pria bersenjata untuk membunuh suaminya pada 2 kesempatan lainnya. Flordelis dan Anderson adalah pendiri Flordelis Ministry, gereja di kota Fogo. Dan menurut jaksa, Flordelis tidak puas dengan cara Anderson mengelola keuangan gereja dan keuangan keluarganya, di mana mereka telah memiliki 9 cabang gereja atas namanya dan hasil dari gereja tersebut diperkirakan mencapai 6 juta reais per bulan. Itulah yang mengarah dalam perencanaan pembunuhan terhadap suaminya. Beberapa informasi lainnya, di samping pendapatan dari gereja dan juga produksi musik Flordelis, ia juga menerima uang underground, yaitu sumbangan untuk rumah adopsinya yang berjumlah lebih besar. Anak-anak yang berada di rumah itu mulai membuka kedok Flordelis satu persatu. Bahkan beberapa anak di sana telah dilecehkan olehnya. Kesaksian anak-anak di sana bahwa Flordelis menjadi pastora atau pendeta perempuan yang mendirikan gereja juga mengadopsi anak-anak tersebut hanya demi keuntungan dirinya, karena dia sangat terobsesi dengan uang. Ada kasus di mana seorang keluarga angkat bicara setelah penangkapan Flordelis bahwa dirinya adalah member dari gereja tersebut. Dan setiap bulan ia menyerahkan 2.000 reais atau setara 6 juta rupiah untuk sumbangan gerejanya. Dan suatu hari mereka berhenti tidak menyumbang karena salah satu keluarga itu terkena tumor di kepalanya. Dan mereka membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk perawatan. Ketika itu Anderson datang ke rumah mereka untuk meminta jatah sumbangan gerejanya. Tetapi keluarga itu mengatakan bahwa ia tidak bisa memberinya karena keadaan ekonomi. Di sana Anderson berkata, "Jika Anda tidak membayar sumbangan ke gereja, bagaimana Anda punya jaminan masuk surga, sedang keadaan Anda sudah ada di ujung pintu kematian?" Saya akan memberikan sedikit informasi, ini dari saya pribadi, di mana saya tinggal di Brasil dan saya menyaksikan beberapa kasus. Memang Brasil merupakan negara terbesar penganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Tetapi banyak orang mendirikan gereja atas nama mereka sendiri, dan gereja mereka ini biasanya dipropagandakan ke seluruh kota tersebut untuk merekrut orang agar datang ke gereja mereka. Dan setiap orang yang masuk ke gereja mereka itu
entah dengan sukarela atau terpaksa, harus memberi uang ke dalam sebuah kotak yang disuguhkan di depan mereka. Berbagai cara pendeta-pendeta itu akan mengatakan untuk mengeluarkan uang mereka, walaupun harus dengan cara menjual wahyu Tuhan. Tetapi kebanyakan, berarti bukan semua, ingat ya, uang tersebut masuk ke kantong pribadi. Kasus seperti Flordelis ini tidaklah yang pertama dan bukan yang terakhir. Masih banyak kasus-kasus lainnya di Brazil, bahkan banyak pendeta-pendeta besar itu terjerat hukum karena penipuan terhadap jemaatnya. Dan mereka ini menggunakan kemuliaan nama agamanya sebagai tameng kejahatan mereka. Akibat dari keserakahan dan kejahatan Flordelis, dia dikeluarkan dari partainya PSD dan kehilangan forum istimewa yang dimilikinya. Segera setelah itu, dia mendapat penahanan preventif yang diperintahkan oleh pengadilan kriminal ketiga Niterói dan dia ditangkap pada tanggal 13 Agustus tahun 2021 oleh polisi sivil di Rio de Janeiro. Dia kehilangan kekebalan parlementer yang dia nikmati pada saat masa jabatannya itu dicabut, dan dengan demikian dia harus tunduk pada perlakuan yang sama seperti warga negara biasa. 3 anak pasangan itu akan diadili. Selain seorang PM dan istrinya, Flordelis juga akan diadili pada bulan Mei. Sebelum sidang dimulai, sempat terjadi adu mulut yang melibatkan pengacara mantan deputi tersebut dan pihak kejaksaan. Janira mengatakan bahwa Anderson melakukan pelecehan seksual, verbal, dan properti terhadap perempuan di rumahnya. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Neris dos Santos dari Pengadilan Pidana Ketiga Niterói, dan kejahatan yang akan dituntut kepada mereka adalah pembunuhan berkualifikasi 3 kali lipat, percobaan pembunuhan, penggunaan dokumen palsu, dan asosiasi kriminal bersenjata salah tafsir. Pada November 2021, 2 putra Flordelis dihukum karena kematian Anderson, yang bernama Flavio dan Lucas. Flavio dos Santos dijatuhi hukuman selama 33 tahun dan 2 bulan penjara karena pembunuhan 3 kali lipat, kepemilikan senjata secara ilegal, penggunaan dokumen ilegal, dan asosiasi kriminal bersenjata. Lucas dos Santos yang dituduh membeli senjata pembunuh dijatuhi hukuman selama 7,5 tahun karena pembunuhan 3 kali lipat dan hukumannya dikurangi karena bekerja sama dalam penyelidikan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Anda para subscriber. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.